Tahukah Anda bahwa sesuatu yang sederhana seperti ikan di piring Anda bisa diam-diam melindungi ingatan dan jantung Anda, atau sebaliknya mengumpulkan racun yang mempercepat penuaan? Di masa tua, setiap keputusan yang kita buat tentang apa yang kita makan memiliki bobot khusus. Ini bukan hanya tentang nutrisi, tetapi tentang umur panjang, kejernihan mental, dan kualitas setiap hari yang kita jalani. Saya Dr. Elena Castillo, dan saya telah mengabdikan hidup saya untuk mendampingi para lansia dalam perjalanan mereka menuju kehidupan yang utuh dan penuh kesadaran. Sebagai seorang dokter, saya telah belajar bahwa kuncinya bukan hanya hidup lebih lama, tetapi hidup lebih baik, dengan pikiran yang lincah dan hati yang kuat. Saya sangat memahami tantangan yang kita hadapi ketika mencari pola makan yang benar-benar bermanfaat, terutama seiring perubahan tubuh dan kebutuhan kita. Komitmen saya adalah menawarkan kebenaran yang lugas dan kebijaksanaan transformatif, selalu dengan pendekatan praktis dan emosional, sehingga setiap gigitan merupakan langkah menuju kesejahteraan yang langgeng. Sangat umum dalam konsultasi untuk mendengar pertanyaan seperti, "Dokter, ikan apa yang harus saya pilih untuk menghindari Alzheimer?" Atau apakah semua ikan benar-benar baik untuk jantung seperti yang mereka katakan? Kebingungan ini dapat dimengerti. Dunia nutrisi sangat luas dan seringkali penuh dengan informasi yang saling bertentangan. Banyak pasien saya yang kini berusia di atas 70 tahun, tanpa sadar terjebak dalam perangkap pola makan yang alih-alih membantu, justru membahayakan kesehatan jangka panjang mereka. Hari ini, kita akan membahasnya, memisahkan yang baik dari yang buruk sehingga Anda tahu persis ikan mana yang bisa menjadi teman baik Anda, dan mana, sayangnya, yang harus Anda hindari. Bahasa Indonesia sangat menggoda untuk berpikir bahwa semua ikan secara otomatis baik untuk Anda. Lagi pula, kita telah diberitahu selama bertahun-tahun betapa sehatnya ikan. Tetapi tahukah Anda bahwa beberapa ikan paling populer di pasaran kita mungkin tanpa disadari menambah beban racun bagi sistem Anda? Ambil merkuri, misalnya. Ini adalah logam berat yang terakumulasi dalam ikan, terutama yang merupakan predator, puncak dan hidup lebih lama. Ikan seperti hiu, ikan todak, tuna sirip biru, dan king mackerel diketahui memiliki kadar merkuri yang lebih tinggi. Mengonsumsinya secara teratur dapat berbahaya, terutama bagi otak dan sistem saraf kita, yang sudah lebih rentan seiring bertambahnya usia. Merkuri dapat berkontribusi pada penurunan kognitif, memengaruhi ingatan dan kemampuan kita untuk berkonsentrasi. Gejala yang sering kita keliru kaitkan dengan penuaan normal. Dan itu bukan hanya otak, itu juga dapat memengaruhi kesehatan kardiovaskular. Itulah sebabnya memilih dengan bijak bukanlah suatu pilihan. Itu adalah suatu keharusan untuk melindungi pikiran dan hati kita pada tahap kehidupan ini. Tepatnya, pendengar yang budiman, kuncinya terletak pada kebijaksanaan. Tidak semua tuna sama misalnya. Tuna kalengan ringan, skipjack, yang berasal dari ikan yang lebih kecil dan muda, dapat dikonsumsi dalam jumlah sedang, sementara tuna putih kalengan, albacore, dan, yang terpenting, filet tuna sirip biru segar mengandung kadar merkuri yang jauh lebih tinggi. Di sini, frekuensi dan ukuran porsi sangat menentukan. Berpikir bahwa sedikit saja setiap hari dapat menumpuk menjadi jumlah yang mengkhawatirkan seiring waktu, yang tidak hanya memengaruhi sistem saraf, tetapi juga fungsi, ginjal. Namun, kekhawatiran tidak berhenti pada merkuri. Izinkan saya bercerita tentang kelompok ikan lain yang, meskipun seringkali lebih murah dan mudah didapat, dapat menjadi sumber kekecewaan nutrisi dan potensi risiko. Ikan budidaya intensif, terutama patin dan nila. Sekilas, mereka tampak seperti alternatif yang tidak berbahaya. Namun, pemeliharaan mereka di lingkungan yang padat dan dengan pakan buatan yang kaya biji-bijian dan kedelai secara drastis mengubah profil nutrisi mereka. Tidak seperti ikan liar, yang mendapatkan omega-3 bermanfaat dari alga dan ikan kecil lainnya, patin dan nila budidaya industri memiliki rasio omega-3 terhadap omega-6 yang jauh lebih rendah. Hal ini dapat menghambat tujuan kita untuk mengurangi peradangan dalam tubuh,
faktor kunci dalam banyak penyakit kronis yang memengaruhi lansia. Sama seperti kita telah membahas ikan patin dan nila, penting bagi kita untuk mengalihkan perhatian ke spesies lain yang sering disajikan sebagai pilihan, yang ekonomis dan serbaguna, ikan lele impor. Ikan ini, yang populer dalam berbagai masakan, seringkali berasal dari peternakan ikan di negara-negara dengan peraturan lingkungan dan kesehatan yang sayangnya kurang ketat. Di sini, risikonya berlipat ganda. Bayangkan ikan yang dibesarkan di kolam yang terlalu padat, di mana stres dan kebersihan yang buruk mendorong penggunaan antibiotik secara sembarangan. Residu ini tidak hanya dapat berpindah ke tubuh kita, tetapi juga secara langsung berkontribusi pada meningkatnya resistensi antimikroba, sebuah ancaman serius bagi kesehatan masyarakat global. Namun, daftar kekhawatiran tidak berakhir di situ. Jejak bahan kimia yang dilarang di banyak belahan dunia lain karena potensi karsinogenik atau sifat pengganggu endokrinnya sering terdeteksi di peternakan yang sama. Lebih lanjut, kedekatan peternakan. Ikan ini dengan kawasan industri membuat ikan terpapar kontaminan seperti logam berat dan dioksin, yang diam-diam terakumulasi di jaringan lemaknya. Dan, tentu saja, pola makan murah yang terdiri dari produk sampingan nabati terus mengubah keseimbangan asam lemak alami mereka secara drastis, sehingga menghasilkan profil omega-6 yang jauh lebih buruk dibandingkan omega-3. Alih-alih membantu, produk sampingan tersebut justru dapat berkontribusi pada kondisi peradangan dalam tubuh kita. Setelah kita menganalisis tantangan dan risiko yang terkait dengan konsumsi ikan lele impor, beserta kekhawatirannya terhadap antibiotik dan kontaminan yang berkontribusi terhadap kondisi peradangan, kini kita harus mengalihkan perhatian kita ke ikan yang oleh banyak orang dianggap sebagai pilar diet sehat, tuna. Meskipun tuna memang merupakan sumber protein dan omega-3, ada kekhawatiran signifikan yang tidak dapat kita abaikan, terutama bagi kelompok populasi tertentu. Tentu saja, yang saya maksud adalah merkuri, logam berat yang terakumulasi dalam rantai makanan laut. Semakin besar dan lama umur ikan, semakin banyak merkuri yang terakumulasi di jaringannya. Hal ini membawa kita langsung ke spesies seperti tuna putih atau albacore dan tuna mata besar. Spesimen-spesimen ini, karena ukuran dan masa hidupnya, memiliki kadar merkuri yang jauh lebih tinggi daripada varietas yang lebih kecil seperti tuna ringan atau cakalang. Merkuri ini bukannya tidak berbahaya. Setelah tertelan, metil merkuri, bentuk paling umum pada ikan, akan mengalir melalui aliran darah kita dan mampu melewati sawar darah otak, yang secara langsung memengaruhi otak kita. Efeknya bisa samar, masalah memori, kesulitan berkonsentrasi, kelelahan, atau perubahan suasana hati. Dalam dosis tinggi atau paparan kronis, merkuri dapat merusak neuron dan mengganggu fungsi kognitif. Namun, dampaknya tidak terbatas pada sistem saraf. Merkuri juga telah dikaitkan dengan peningkatan risiko penyakit kardiovaskular. Merkuri berkontribusi terhadap peradangan, mengoksidasi kolesterol LDL, dan mengganggu fungsi pembuluh darah, meningkatkan tekanan darah dan risiko aterosklerosis. Merkuri adalah racun diam-diam yang, seiring waktu, dapat merusak kesehatan kita. Namun, kekhawatiran tentang merkuri ini tidak hanya terbatas pada tuna. Bintang lain di meja makan kita, yang sering disalahartikan sebagai kerabatnya yang lebih aman, adalah ikan makarel raja. Atau seperti yang dikenal di beberapa daerah di Cavalla Real. Spesies ini, karena ukurannya yang besar, dan posisinya sebagai predator puncak di lautan, mengakumulasi kadar metil merkuri yang jauh lebih tinggi daripada varietas makarel lainnya. Sangat penting untuk memahami perbedaannya. Meskipun makarel Atlantik, sarda, atau makarel Pasifik adalah pilihan yang fantastis, kaya omega-3 dan rendah merkuri, makarel raja berbeda. Kemampuannya untuk tumbuh hingga ukuran yang mengesankan, seringkali melebihi 1 meter, menjadikannya magnet bagi merkuri sepanjang hidupnya. Konsumsi makarel raja yang sering, terutama oleh kelompok rentan seperti ibu hamil, menyusui, atau anak kecil menimbulkan risiko nyata paparan kumulatif terhadap neurotoksin ini. Ini bukan tentang menghilangkan ikan tersebut,
melainkan tentang kewaspadaan dan kehati-hatian. Memilih spesies yang lebih kecil dan siklus hidupnya lebih pendek memungkinkan kita menikmati manfaatnya tanpa risiko yang terkait. Dan berbicara tentang kebijaksanaan dan bagaimana pilihan kita yang terinformasi dapat melindungi kesehatan kita, ada bintang lain di atas piring kita yang patut dicermati secara kritis, nila. Banyak yang memilihnya karena harganya yang terjangkau dan rasanya yang ringan, tetapi penting untuk dipahami bahwa tidak semua nila diciptakan sama. Ketika kita berbicara tentang nila cativero, kita memasuki dunia praktik budidaya intensif yang berdampak langsung pada gizi dan kesejahteraan kita. Bayangkan sebuah ruang sempit tempat ribuan ikan hidup berdesakan. Kepadatan ini merupakan hal yang biasa di banyak peternakan ikan nila. Akibatnya, stres kronis pada hewan yang seringkali mengakibatkan kebutuhan antibiotik dan bahan kimia lainnya untuk mencegah penyakit. Lebih lanjut, penumpukan limbah, kotoran, dan sisa pakan di dalam air sangat besar, menciptakan tempat berkembang biak bagi bakteri dan kontaminan. Hal ini tidak hanya memengaruhi kualitas air, tetapi juga dapat diserap oleh ikan. Namun masalahnya tidak berakhir di situ. Pola makan ikan nila cativero seringkali sangat berbeda dari yang dikonsumsi di habitat aslinya. Alih-alih alga dan tumbuhan, mereka diberi makan campuran jagung dan kedelai yang seringkali dimodifikasi secara genetik dan, dalam beberapa kasus, bahkan kotoran ayam. Pola makan yang tidak alami ini secara drastis mengubah profil nutrisi ikan, yang menyebabkan ketidakseimbangan asam lemak omega-6 dan omega-3 danwan yang ekstrem. Ikan liar, seperti makrel Atlantik atau salmon liar, menawarkan rasio omega-3 antiinflamasi yang sangat baik, sementara ikan nila cativero dapat memiliki rasio yang sangat buruk sehingga lebih menyerupai daging olahan daripada ikan sehat. Rasio yang kita bicarakan adalah yang melebihi 10/1 atau bahkan 20/1. Padahal rasio ideal untuk kesehatan manusia mendekati 1/1 atau 2/1. Kelebihan omega-6 ini bersifat pro-inflamasi dan berkontribusi pada akar dari banyak penyakit kronis yang kita derita saat ini. Ketidakseimbangan ini bukan hal sepele, terutama bagi para lansia. Peradangan kronis mendasari banyak penyakit umum, mulai dari artritis dan nyeri sendi hingga penyakit jantung, diabetes tipe 2, dan bahkan penurunan kognitif. Dengan mengonsumsi ikan nila budidaya, alih-alih mendapatkan manfaat antiinflamasi yang diharapkan dari ikan tersebut, kita justru secara paradoks berkontribusi pada peningkatan peradangan. Seolah-olah, alih-alih menyehatkan tubuh, kita justru melemahkannya sebelum waktunya. Ditambah lagi kekhawatiran tentang bahan kimia dan antibiotik yang digunakan di peternakan. Zat-zat ini dapat terakumulasi dalam jaringan ikan, dan meskipun kadarnya terkontrol, paparan terus-menerus tidaklah ideal, terutama bagi sistem kekebalan tubuh yang sudah semakin rentan seiring bertambahnya usia. Kita mencari makanan yang melindungi kita, bukan yang membuat kita terpapar risiko. Ikan nila, dalam konteks ini, jauh dari makanan sehat yang sering disalahpahami. Harganya yang rendah menyembunyikan harga yang lebih tinggi untuk kesehatan jangka panjang kita. Oleh karena itu, ketika mempertimbangkan ikan terbaik untuk lansia, penting untuk memahami bahwa kualitas dan asal sama pentingnya, bahkan mungkin lebih penting, daripada jenis ikan itu sendiri. Kita membutuhkan pilihan yang benar-benar menyediakan omega-3 yang berharga dan nutrisi yang bersih, tanpa zat tambahan yang tidak diinginkan. Jadi, apa saja pilihan yang lebih baik yang menawarkan kita asupan nutrisi yang sesungguhnya? Disinilah ikan kod Pasifik liar berperan, permata sejati lautan yang melebihi ekspektasi kita. Bayangkan seekor ikan yang tak hanya lezat, tetapi juga merupakan pilar penting bagi kesehatan orang tua kita. Pertama, mari kita bahas proteinnya. Proteinnya berkualitas tinggi, yang berarti menyediakan semua asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh untuk membangun dan memperbaiki jaringan. Hal ini penting untuk menjaga massa otot,
yang, seperti yang kita ketahui, cenderung menurun seiring bertambahnya usia, sebuah fenomena yang disebut sarkopenia. Mengonsumsi ikan kod membantu mengatasi hal ini, sekaligus menjaga kekuatan dan vitalitas. Namun manfaatnya tidak berhenti di situ. Ikan ini juga merupakan sumber selenium yang luar biasa, mineral kuat dengan sifat antioksidan yang melindungi sel-sel kita dari kerusakan, memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan mendukung fungsi tiroid. Anggaplah selenium sebagai perisai alami melawan penuaan sel. Air juga menyediakan fosfor yang penting untuk kesehatan tulang dan gigi kita, serta penting untuk metabolisme energi. Dan jangan lupakan vitamin B12, nutrisi penting untuk fungsi, sistem saraf, produksi sel darah merah, dan, oleh karena itu, menjaga pikiran kita tetap tajam dan penuh energi. Semua ini, dengan ketenangan pikiran karena mengetahui bahwa air tersebut berasal dari air bersih, yang berarti rendahnya tingkat kontaminan, sangat berbeda dengan kekhawatiran yang telah kami sebutkan sebelumnya. Ini tentang memilih kebijaksanaan untuk piring kita. Dan jika kita terus menjelajahi lautan luas untuk mencari harta karun bagi kesehatan kita akan menemukan sekutu kecil namun ampuh, sarden. Sering diremehkan, sarden adalah permata nutrisi sejati, terutama bagi para lansia. Disajikan sebagai makanan super. Profilnya sungguh mengesankan. Pertama, mereka merupakan sumber asam lemak omega-3 yang luar biasa. Ini adalah lemak baik yang tidak dapat diproduksi oleh tubuh kita dan sangat penting untuk kesehatan kardiovaskular, kesehatan otak, mendukung daya ingat dan kognisi, serta mengurangi peradangan yang secara diam-diam melawan banyak penyakit kronis. Namun manfaat sarden tidak berhenti di situ. Sarden merupakan salah satu dari sedikit makanan yang menyediakan vitamin D, vitamin sinar matahari, yang sangat penting untuk penyerapan kalsium dan kekuatan tulang. Kekurangan vitamin D memang umum, dan sarden adalah cara yang lezat untuk mengatasinya, sekaligus memperkuat sistem kekebalan tubuh dan meningkatkan suasana hati. Dengan memakannya utuh, termasuk tulang-tulangnya yang kecil, kita mendapatkan dosis kalsium dan fosfor yang tersedia secara hayati. Penting untuk mencegah osteoporosis dan menjaga struktur tulang yang kuat. Selain itu, seperti ikan kod, sarden juga menyediakan vitamin B12 yang penting untuk sistem saraf dan produksi energi. Dan yang terbaik, karena ukurannya yang kecil dan siklus hidupnya yang pendek, sarden memiliki kandungan merkuri yang rendah, sehingga aman untuk dikonsumsi secara teratur. Keajaiban laut yang kecil, terjangkau, dan mudah diakses ini menawarkan cara sederhana dan lezat untuk menjaga kesehatan kita. Bayangkan betapa mudahnya menyajikannya. Sekaleng sarden di atas roti gandum utuh dengan sedikit minyak zaitun dan beberapa potong tomat, atau dilumatkan ke dalam salad segar dengan alpukat dan daun selada. Ini adalah makan siang yang cepat dan bergizi sempurna untuk hari-hari ketika waktu terbatas tetapi Anda tidak ingin mengorbankan kualitas diet Anda. Dampaknya melampaui nutrisi individual. Sinergi dari semuanya lah yang membuatnya begitu berharga. Kalsium dan fosfor, bersama dengan vitamin D, adalah pasangan yang tak tertandingi untuk menjaga tulang kita tetap kuat dan tangguh, mengurangi risiko patah tulang yang sayangnya dapat berdampak signifikan di kemudian hari. Dan jangan lupakan pentingnya omega-3 untuk menjaga pikiran kita tetap lincah, ingatan kita tetap tajam, dan jantung kita tetap kuat, memompa kesehatan ke seluruh tubuh kita. Dengan memilih sarden, kita tidak hanya menambahkan satu makanan ke piring kita. Kita secara aktif berinvestasi untuk masa tua yang lebih lengkap dan lebih aktif, yang memungkinkan kita menikmati setiap hari dengan energi. Variasi dalam pola makan makanan laut kita adalah kuncinya. Dan meskipun sarden adalah andalan, ada harta karun laut lainnya yang menunggu untuk ditemukan, seperti ikan trout pelangi yang luar biasa. Pilihan ini tak diragukan lagi salah satu yang paling aman dan bersih. Tidak seperti ikan lainnya, ikan trout pelangi, yang sering dibudidayakan secara berkelanjutan di perairan tawar yang terkontrol, memiliki kandungan merkuri yang sangat rendah, menjadikannya pilihan yang sangat baik untuk dikonsumsi secara teratur dan tanpa rasa khawatir. Bayangkan ikan ini sebagai sumber vitalitas yang terkonsentrasi.
Ikan ini kaya akan asam lemak omega 3 yang berharga, penting untuk menjaga ketajaman mental, melindungi jantung, dan mengurangi peradangan. Namun, manfaatnya tidak berhenti di situ. Ikan traut pelangi memberi kita kalium, kunci untuk fungsi otot, dan saraf. Fosfor, penting untuk tulang dan gigi. Zat besi, penting untuk energi dan mencegah anemia. Dan seng, yang memperkuat sistem kekebalan tubuh kita. Ikan ini juga menyediakan niacin, vitamin B3, penting untuk metabolisme energi, dan vitamin E, antioksidan kuat yang melindungi sel-sel kita. Memasak ikan traut pelangi ternyata sangat mudah dan lezat. Dagingnya yang empuk dan beraroma ringan cocok untuk berbagai olahan. Dipanggang dalam oven dengan sedikit lemon dan herba, dipanggang dengan sayuran segar, atau bahkan dikukus untuk hidangan ringan dan bergizi. Bayangkan sepiring penuh warna berisi filet ikan traut pelangi, ditemani brokoli kukus dan ubi panggang. Ini adalah hidangan lengkap yang tak hanya memuaskan lidah, tetapi juga menyehatkan setiap sel dalam tubuh kita. Memasukkan ikan traut pelangi secara teratur ke dalam menu makanan kita adalah pilihan cerdas untuk menikmati kesehatan yang prima dan hidup yang penuh. Memanfaatkan kemurnian dan kekayaan anugerah air yang luar biasa ini, kita telah menjelajahi bagaimana ikan traut pelangi, ikan air tawar yang berkelanjutan dan rendah merkuri, merupakan permata nutrisi sejati, menawarkan konsentrat omega 3, vitamin esensial, dan mineral yang bermanfaat bagi segala hal, mulai dari ketajaman mental hingga kesehatan kardiovaskular dan sistem kekebalan tubuh. Ikan ini juga sangat serbaguna dan lezat di dapur. Saya ingin tahu, apa resep favorit Anda? Atau bagaimana Anda berencana untuk memasukkan ikan traut pelangi ke dalam hidangan Anda berikutnya? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Jika Anda merasa informasi ini bermanfaat dalam menyehatkan tubuh dan pikiran Anda, saya dengan hormat mengundang Anda untuk berlangganan kanal kami, mengaktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan tips kesehatan kami yang akan datang, dan, tentu saja, membagikan video ini kepada mereka yang mencari pilihan sehat dan lezat. Dari lubuk hati saya yang terdalam, saya sangat berterima kasih atas partisipasi Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya, dari Kesehatan dan Hidup yang Penuh.